WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat, dan terlebih kita selalu saling menjaga, saling menyemangati. Marilah kita pada kesempatan ini kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2002. Sabda Tuhan dari Injil Santo Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu itu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, perikop ini berjudul Yesus mengajar muridnya berdoa. Ya, dan tadi Tuhan juga mengingatkan supaya doa kita tidak bertele-tele. Ya. Lalu Tuhan juga memberi contoh doa Bapa kami untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kecuali mengajarkan tentang doa, sabda Tuhan kali ini bagi kita juga merupakan suatu perwahyuan. Dan ini yang ingin kita renungkan bersama, perwahyuan bahwa Allah adalah Bapa kita. Bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Artinya kita mempunyai Bapa yang mencintai kita, yang melindungi kita, yang senantiasa melihat apa yang menjadi keperluan kita, yang menyelenggarakan seluruh kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh cinta, yang ada di surga. Sebutan Bapa kiranya juga mengingatkan bahwa Allah adalah pribadi yang sungguh-sungguh dekat. Ya. Bapa yang sungguh-sungguh dekat, pribadi yang sungguh-sungguh dekat, peduli pada kita semua. Dan sudah selayaknya kalau kita juga ya hidup dengan penuh syukur, ya, karena kita boleh mengalami Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang melindungi. Ya, sudah selayaknya kalau kita juga hidup penuh syukur di hadapan Bapa. Syukur atas naungan kasih, syukur atas perlindungan dan tuntunan dari Tuhan.
Sudah selayaknya kita setiap hari memuji dan memuliakan Bapa. Dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Dan itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh hidup sebagai saudara satu sama lain. Kita semakin dipersatukan di dalam komunitas iman. Kita semakin dipersatukan di dalam komunitas kasih. Kita semakin dipersatukan di dalam komunitas pengharapan. Di dalam kasih kebapaan itulah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang pasti mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam kasih kebapaan kita, anak-anak yang kadang-kadang nakal ini belum mempunyai kesadaran, boleh mohon pengampunan. Ya, namanya juga anak ya, seringkali coba-coba dan akhirnya kita berbuat salah. Kadang-kadang kita tidak setia di jalan yang benar, kita dalam tanda petik suka menyimpang dari jalan yang benar. Kita suka bertualang ya di dalam perjalanan hidup kita. Kita juga dipersatukan sebagai saudara yang harus saling mendukung, saling menyemangati, saling memperkembangkan dengan mengampuni kesalahan orang lain. Yaitulah satu hal yang boleh kita terima dan kita syukuri juga. Bapa penuh pengampunan kepada kita, tetapi sekaligus Tuhan juga memanggil kita untuk mempunyai kemurahan hati, memberikan pengampunan kepada saudara, kepada orang lain yang berbuat salah. Menghayati kerahiman Bapa kita lakukan dengan mengampuni orang lain yang berbuat salah. Kita selalu membutuhkan pengampunan Bapa, maka kita pun juga harus terbuka dan rela untuk mengampuni sesama. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih, sekali lagi kita bersyukur karena kita boleh menjadi anak-anak Bapa yang dipersatukan di dalam komunitas iman, anak-anak Bapa yang dipersatukan di dalam komunitas kasih, kita dipersatukan di dalam komunitas pengharapan. Syukur kepada Bapa yang memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam kemurahan dan kerahimannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian beserta seluruh keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan saling menjaga, saling menyemangati satu sama lain. Amin.